Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi syahri Ramadan. Syahrun unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsu fihi al-insu wal jan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat bisa melaksanakan ibadah puasa sampai pada hari yang ke-24. Bahkan kita sekarang berada di malam yang ke-25. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menjadikan sebagai amal soleh kita, menjadikan sebagai tambahan timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi panutan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, orang yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah, bagaimana mengisi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan lebih giat lagi dalam ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan syariatnya. Harapan kita semuanya kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah i'tikaf di Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kepada diri saya dan semua yang hadir, mari sama-sama kita niatkan i'tikaf selama kita berada di dalam masjid, dan kita niatkan ikhlas karena Allah taala di dalam mudzakarah ilmu agama ini. Kita sering mengatakan bahwa orang yang disiplin adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Orang yang teliti adalah orang yang bisa menggunakan peluang waktunya sebaik-baiknya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang bisa membagi waktunya dengan baik. Itu yang biasa kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang jika dikatakan disiplin, dia akan datang tepat waktu, kemudian dia pulang juga tepat waktu. Orang jika kemudian dikatakan teliti, dia akan menggunakan peluang sekecil apapun untuk bisa meraih keberhasilan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik untuk kehidupan masa yang akan datang. Sering kita melihat saudara-saudara kita dalam urusan duniawi, mereka benar-benar memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sampai kemudian ada istilah time is money. Waktu itu adalah uang. Dia ingin memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya agar kemudian dia mendapatkan hasil yang maksimal. Bahkan kita sering mengatakan orang itu pandai, orang itu cerdik, orang itu cerdas jika dia kemudian memanfaatkan waktu masa mudanya dia untuk kemudian dia bekerja keras, membanting tulang tanpa kenal lelah, tanpa kenal panas, untuk mencari harta dia kumpulkan untuk waktu di mana dia menjelang tua atau di masa tuanya. Ini dikatakan orang yang cerdas, orang yang bisa memanfaatkan waktu mudanya untuk masa tuanya.
perihal waktu ini di dalam agama Islam sangat diperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah-sumpahnya di dalam Al-Quran terkait waktu itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala jika berkehendak maka Allah menyebutkan sumpahnya dengan makhluknya, berbeda dengan kita. Kalau kita bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, billahi, wallahi, gitu kan, demi Allah, itu kita. Tapi kalau Allah menyebutkan sumpahnya di dalam Al-Quran, bisa dengan apa? Makhluknya. Ada kalanya di dalam makhluknya itu ada banyak manfaatnya. Ada kalanya di dalam makhluknya itu ada sesuatu yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ada kalanya untuk mengingatkan kita manusia akan pentingnya benda yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan makhluknya banyak sekali. Di dalam surat At-Tin saja kita sebutkan Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tin, dan demi buah tin, waz-zaitun, dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi tempat yang aman ini. Ini di antara sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terhadap makhluknya. Wat-tini waz-zaitun, dan demi buah tin, demi buah zaitun, berarti dua buah ini ya buah yang berkah, yang ada banyak manfaatnya. Ya, makanya kemudian disebutkan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah tin, buah yang berkah, buah zaitun, buah yang berkah. Allah juga menyebutkan wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu. Berarti bukit Tursina adalah tempat yang berkah. Wa hadzal baladil amin, dan demi tempat yang aman ini, yaitu Makkah. Berarti Makkah juga tempat yang berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpahnya dengan makhluknya untuk menunjukkan begitu pentingnya makhluk yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam sumpahnya itu. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpahnya tentang waktu itu banyak sekali. Mulai dari waktu pagi sampai waktu malam itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal fajr, dan demi waktu fajar, wal duha, dan demi waktu duha, wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika sudah mulai menampakkan dirinya, wal asr, dan demi waktu asar, wal laili idza yaghsha, dan demi waktu malam ketika sudah mulai menyelimuti. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpahnya tentang waktu mulai dari waktu pagi sampai waktu malam agar kita tahu pentingnya waktu, agar kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang yang lalai tentang waktu itu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak orang itu lalai dari dua kenikmatan ini. Apa kenikmatan tersebut? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika sehat tidak dimanfaatkan sehatnya untuk ibadah. Baru kemudian tahu nikmatnya sehat ketika dia sakit. Ketika dia waktunya luang banyak sekali, di masa mudanya tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Baru kemudian dia sadar, dia taubat ketika dia sudah tua. Ketika badannya sudah mulai melemah, pendengarannya sudah mulai rabun, samar, penglihatannya sudah mulai rabun, jalannya tertatih-tatih, baru kemudian dia sadar untuk kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mudanya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Karenanya kemudian kita sering mendengar para pujangga-pujangga Arab itu mengatakan al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak mau memanfaatkannya, maka dia akan melibasmu. Kenapa? Karena waktu akan terus berjalan. Berjalan maju, ya, meninggalkan kita, ya, tidak akan pernah kembali mundur lagi. Itulah waktu. Ketika kita memulai awal Ramadan, terus akan berjalan, terus tidak akan kemudian kembali ke awal Ramadan lagi. Sekarang sudah malam 25, besok ya 25 Ramadan, terus begitu. Begitulah waktu, tidak akan pernah terulang. Karenanya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan orang yang cerdas itu tidak hanya kemudian berpikir tentang masa depannya dalam kehidupan dunia saja, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan masa depannya setelah kematian. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang mau mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk masa yang akan datang. Apa itu? Setelah kematian. Itu kata Rasulullah, orang yang cerdas. Artinya orang yang memanfaatkan waktu hidupnya di dunia dengan sebaik-baiknya. Makanya kemudian berbicara tentang waktu ini, kita sering mengatakan kalau dalam keadaan kita waktu yang ada pada kita sedikit, waktu yang ada pada kita sedikit. Ketika kita punya pekerjaan, ya, dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan itu, waktunya tinggal sedikit. Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan melihat mana yang paling penting untuk dikerjakan lebih dahulu sebelum waktunya selesai. Dulu waktu kita masih di bangku-bangku kuliah atau waktu kita masih belajar, ketika kita ujian, kemudian waktu yang ada tinggal sedikit, apa yang kita lakukan? Pasti cepet-cepetan mengerjakan soal yang paling mudah, mana yang bisa dikerjakan lebih dahulu, begitu kan? Biar kemudian dapat apa? Banyak soal yang bisa kita kerjakan. Ambil yang terpenting. Itu yang dikatakan orang itu cerdas. Orang itu cerdik, bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang yang ada untuk dia dapatkan manfaat yang banyak dari waktu yang tersisa. Nah, kita sekarang berada di akhir dari bulan Ramadan. Artinya waktu yang tersisa bagi kita tinggal sedikit. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sedikit dari akhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin menjadi orang yang cerdik, orang yang cerdas, maka waktu yang sedikit itu kita manfaatkan mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Para ulama mengatakan, kalau kita bukan orang yang sempurna dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, maka jadilah orang yang sempurna dalam berpisah dengan bulan Ramadan. Kalau kita waktu awal-awal Ramadan, ya, ada semangat. Ya, biasanya kalau kita di awal-awal Ramadan kan semangat begitu kan? Ya. Kemudian semangat itu mengendor ketika sudah masuk pertengahan Ramadan. Ya. Tapi mungkin banyak kekurangan. Yang tadinya kita ingin mencanangkan dalam bulan Ramadan ini saya ingin hatam Al-Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, tapi kemudian tidak terlaksana. Maka kesempatan di akhir Ramadan itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada kata terlambat ketika kita masih ada waktu dari bulan Ramadan ini. Para ulama mengatakan innamal a'malu bil khawatim.
berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu dilihat dari akhirnya. Sesungguhnya amal kebaikan, amal perbuatan seseorang itu dilihat dari akhirnya. Bagaimana akhirnya? Sama ketika kita dulu kuliah, ada di antara mahasiswa itu yang rajin kuliahnya, ada yang biasa-biasa kuliahnya, ada yang malas kuliahnya. Di awal-awal kuliah kita kelihatan, ini yang rajin, ini yang biasa-biasa, ini yang nggak rajin, ya, sering datang terlambat. Tapi 3 tipe orang seperti ini semuanya nanti dilihat kapan? Di akhirnya. Ada yang rajin, konsisten rajin sampai akhir. Ada yang memang biasa-biasa saja sampai akhir. Ada yang memang tidak rajin di awal tapi kemudian rajin di akhir. Ada yang sebaliknya rajin di awal tapi kemudian dia tidak rajin di akhir. Semuanya dilihat di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu dilihat pada akhirnya. Begitulah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mengatakan dan berdoa ketika kita masih hidup seperti ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita meninggal dalam keadaan baik di akhirnya, baik ketika penutupannya, khotimah. Ya. Artinya apa? Meskipun kita dulunya orang yang banyak melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berharap apa? Nanti ketika dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita itu di dalam hidup kita tidak tahu bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang rajin ibadahnya sejak muda, ada yang tidak rajin ibadahnya ketika dia masih muda, ada yang biasa-biasa saja, kadang rajin, kadang tidak rajin. Semua itu tidak bisa menjamin bahwa nanti di akhir hidupnya dia husnul khotimah, tidak ada. Karena husnul khotimah dan su'ul khotimah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika janin berada di dalam rahim seorang ibu, maka dicatat oleh malaikat itu, fayu'maru bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi asyaqiyun aw sa'idun. Ketika janin sudah berada di dalam rahim seorang ibu dalam usia kandungan 5 bulan, maka kemudian diperintahkan malaikat untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, termasuk yang bahagia atau termasuk yang celaka. Rizki kita sudah ditentukan. Banyak atau sedikit rizki yang Allah berikan kepada kita sudah ditentukan. Kalau kita yakin rizki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sesungguhnya orang yang tamat. Cuma karena kita ini, karena ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak lagi daripada yang lainnya, dan kemudian tidak mempelajari masalah agama dengan baik, sehingga banyak orang yang tamat. Rizki sudah ditentukan, banyak dan sedikitnya rizki sudah ditentukan, dan Allah Ta'ala tidak akan pernah salah ketika memberikan rizki kepada kita, maka itu adalah bagian kita. Ketika kemudian memberikan rizki kepada orang lain, maka itu bagian orang lain, bukan bagian kita. Rizki kita semuanya sudah ada ketentuannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada yang melata di permukaan bumi ini kecuali sudah Allah tentukan rizkinya. Kalau Allah sudah menentukan seseorang itu kaya, pasti dia akan kaya bagaimanapun caranya. Meskipun banyak orang yang iri kepadanya, tetap dia akan kaya. Sebaliknya, kalau Allah tentukan orang itu miskin, dia akan tetap miskin meskipun banyak orang yang peduli kepadanya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki. Ya.
Dan terkadang kita melihat orang banyak rizkinya, berbeda ibadahnya ketika dia sedikit rizkinya. Karena terkadang rizki yang berupa harta itu menjadi fitnah bagi seseorang. Ketika dia miskin, rajin ibadahnya. Ketika dia sudah kaya, maka berubah, tidak rajin lagi ibadahnya. Makanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian kita ditentukan oleh Allah dengan rizki yang ada sekarang ini, tapi kemudian kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berandai-andai untuk kemudian mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Siapa tahu kemudian dengan harta yang lebih banyak menjadikan fitnah bagi kita, dan tidak kemudian kita menjadi orang yang rajin ibadah. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah seperti yang sekarang ini, dan kemudian dengan yang seperti yang sekarang ini kita rajin ibadah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan seseorang ketika mendapatkan jabatan. Seandainya jabatan yang sekarang itu menjadikan dia rajin ibadahnya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian minta jabatan yang lebih tinggi lagi yang menjadikan Anda lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki sudah ditentukan. Kemudian amal juga sudah ditentukan. Apakah kita istiqomah amal kita dari waktu muda sampai tua, kita senantiasa ibadah kepada Allah, atau ada kalanya kita rajin, ada kalanya kita tidak rajin, balik lagi rajin, kemudian balik lagi tidak rajin, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah, bersyukurlah jika kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah dalam kebaikan. Bersyukurlah, tidak semua orang bisa kemudian istiqomah dalam kebaikan. Lihat saja dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, malam-malam ganjil, yang bisa istiqomah untuk kemudian melakukan i'tikaf ya, di masjid dari jam sekian sampai jam sekian, tidak semua orang. Jika kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah dalam kebaikan, bersyukurlah. Karena istiqomah itu sungguh luar biasa faedahnya. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang punya satu keahlian, kemudian dia tekunin keahlian itu, terus dia tekunin keahlian itu, lama-kelamaan dia akan menjadi apa? Orang yang ahli di bidang tersebut. Sehingga apa? Orang mengenalnya dia adalah orang yang ahli. Bahkan mungkin dikatakan dia adalah profesornya di dalam bidang tersebut. Kenapa? Karena dia tekunin, terus akan mendapatkan rahasia dari ketekunannya. Di dalam ibadah juga demikian. Ketika kita rajin ibadah, istiqomah dalam ibadah, maka ketahuilah istiqomah itulah yang menjadikan Anda mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu saya masih kecil, ada seorang kakek-kakek itu di kampung. Dia istiqomah rajin bangun malam dan istiqomah puasa Senin dan Kamis. Nah, kalau Ramadan begini, beliau mesti di masjid. Bahkan kemudian kalau waktu tadarusan setelah selesai sholat tarawih, beliau ikut tadarusan. Ya, kita yang masih anak-anak ikut ya tadarusan. Kalau kemudian giliran beliau, kita nunggu lama beliau bacanya. Tapi beliau istiqomah. Ya, istiqomah dalam ibadahnya. Subhanallah. Ketika beliau meninggal dunia, biasa. Semuanya mensolatin biasa. Ya, dimakamkan selayaknya ya muslim yang lainnya, jenazah muslim yang lainnya, biasa. Tapi apa yang terjadi? Ya, 10 tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Dimakamkan di samping beliau. Yang digali kuburannya, jasad bahkan kain kafannya masih utuh. Orang karena istiqomahnya, bukan orang yang alim, ya, bukan orang ustadz, bukan orang yang dikenal di masyarakat, biasa, orang biasa. Cuma ya dikenal dengan keistiqomahannya. Orang kalau kemudian sudah dijaga jasadnya, ya, maka itu adalah orang yang soleh. Kalau kemudian jasadnya sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, bahkan kain kafannya 10 tahun setelah beliau meninggal dunia yang masih utuh, maka itu adalah orang yang soleh. Ya, di waktu masih hidupnya tidak ketahuan dia soleh atau tidak. Yang penting beliau apa? Istiqomah. Sama dengan kita berusaha untuk istiqomah, ya, melakukan kebaikan,
agar kemudian kita mendapatkan hasil dari kebaikan itu, apakah di dunia kita dapatkan, atau nanti ketika di alam kubur, atau nanti ketika di akhirat, kita nggak tahu. Makanya yang penting kita istiqomah. Ya, al-istiqomatu ainul karomah. Kata para ulama, istiqomah itu adalah inti dari kemuliaan. Jika ingin mendapatkan kemuliaan, istiqomahlah. Meskipun dalam satu amalan yang sunnah, satu saja, tapi kemudian kita istiqomah dalam amalan tersebut, maka insya Allah dengan istiqomahnya itu kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal sudah ditentukan, ajal juga sudah ditentukan. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemudian ajal kita cepat ataupun lambat sudah ditentukan. Kita semuanya ini, kata para ulama, bagaikan orang yang berjalan ke satu titik. Semuanya berjalan menuju titik yang sama. Ada yang jalannya cepat sehingga sampai pada titik tersebut. Ada yang jalannya biasa-biasa saja, sedang sehingga juga sampai pada titik tersebut. Ada yang lambat sehingga kemudian sampainya pun juga lambat. Semuanya sama. Satu tujuan, yaitu titik yang namanya kematian. Dan kematian tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang menjamin besok pasti kita masih hidup. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin nanti hari raya pasti saya masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Kehidupan itu ya adalah berdasarkan detak jantung kita. Para ulama mengatakan daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Detak jantung seseorang itu seakan-akan mengingatkan sesungguhnya kehidupan itu adalah hitungan detik. Beberapa detik saja jantung kita tidak berdetak, orang kemudian sudah dikatakan mati. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak, dan berapa banyak orang yang sakit hidup untuk waktu yang lebih lama lagi. Kita nggak tahu. Kematian tidak hanya bagi yang tua, tapi kematian juga menghinggapi kepada yang muda. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada yang tahu kapan ajal itu tiba. Seandainya ada orang yang berhak untuk hidup selama-lamanya, maka itu adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah pun juga meninggal dunia. Ya, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling mulia meninggal dunia ini. Ini artinya bahwa dunia itu bukan tempat kita untuk tinggal selama-lamanya. Dunia kita hanya sementara. Yang keempat yang disebutkan, apakah kita termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah menyebutkan ada orang yang setiap harinya amalannya bagaikan amalan penduduk neraka. Makan banyak maksiat, kezaliman, ya, dia lakukan setiap harinya amalan penduduk neraka. Kemudian dikatakan seakan-akan antara dia dan neraka tinggal satu langkah lagi. Tapi kemudian apa? Allah tentukan di akhir hayatnya dia kemudian melakukan amalan penduduk surga. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan diampuni dosa-dosanya, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya ada orang yang setiap harinya melakukan amalan penduduk surga, rajin ibadahnya, banyak kebaikannya, tapi kemudian sampai dikatakan oleh Rasulullah antara dia dengan surga tinggal satu langkah lagi. Allah tentukan di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang tahu kehidupan akhir kita? Apakah kita husnul khatimah atau kita su'ul khatimah? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Kita sekarang semua yang kita ini hadir di sini hanya berusaha untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Kapan kita meninggal? Di mana kita meninggal? Bagaimana kita meninggal? Dalam keadaan apa kita meninggal dunia? Tidak ada yang tahu. Apakah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah,
Atau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah? Tidak ada yang tahu. Kita semuanya di sini hanya berusaha. Setiap hari melakukan kebaikan, setiap hari melakukan kebaikan, setiap hari melakukan amal soleh, setiap hari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian di akhir hayat kita tetap kita dalam kebaikan. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa nanti saya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang menjamin. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu dilihat dari akhirnya. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah usaha. Usaha kita semuanya agar kita istiqomah dalam kebaikan. Seandainya di hari itu kita meninggal dunia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita setiap hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita berusaha setiap harinya melakukan kebaikan. Apakah kemudian nanti di akhir kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menjamin. Yang ada kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian ketika orang itu zahirnya, kebiasaannya yang dilihat setiap harinya, amalnya soleh banget, tapi kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah? Apa yang terjadi? Kita semuanya hanya yang dilihat pada diri kita adalah lahiriahnya saja. Orang melihat saya sebagai ustadz, ya, pakai peci putih kemana-mana kemudian memberikan ceramah, orang hanya melihat saya pada apa? Lahiriahnya saja. Dan juga orang melihat sama kita pun juga pada lahiriahnya saja. Apa yang terjadi pada diri kita yang sesungguhnya kita banyak melakukan perbuatan maksiat, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tidak tahu. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan setiap hari, orang tidak tahu. Orang hanya tahunya kita apa? Lihat dohirnya saja, ya, lihat dohir kita saja, ya. Makanya kemudian kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, agar kita apa? Setiap hari ibadah, setiap hari ibadah, setiap hari ibadah. Seandainya di hari itu kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja. Dan tidak ada yang tahu akhir hayat kita. Sampai suatu ketika ada seorang ulama yang bernama Imamul Haramain, imam dua kota suci, Imamul Haramain, Al-Juwaini. Beliau ketika tawaf, ya, beliau mendengar ada seorang doanya cuma satu. Doanya mengatakan, Allahumma ahsin khitami, ya Allah berikan saya husnul khatimah. Ya Allah berikan saya husnul khatimah. Ya Allah berikan saya husnul khatimah. Doanya cuma itu saja. Selesai tawaf, orang ini dihampiri oleh Imamul Haramain. Wahai fulan, saya dari tadi sayu-sayu mendengar doa kamu. Cuma doa kamu kok dari tadi saya dengarkan cuma satu saja, minta husnul khatimah. Apa kemudian kata orang ini? Wahai fulan, karena saya tidak mengenal Anda, tapi Anda bertanya tentang apa yang saya ucapkan. Sesungguhnya doa saya itu ada ceritanya. Saya punya dua orang saudara, dua-duanya muadzin. Berarti kan kalau muadzin kan ngurusin masjid, setiap hari di masjid gitu kan, sholat bisa di awal waktu karena muadzin. Yang satu muadzin selama 15 tahun, yang satu selama 17 tahun. Tapi kemudian dua-duanya sebelum meninggal dunia, ya, minta untuk dibawakan Al-Quran dan kemudian tidak percaya pada Al-Quran tersebut. Meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Saya tidak ingin apa yang terjadi pada dua orang saudara saya itu menimpa saya. Makanya kemudian saya berdoa, mudah-mudahan saya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Coba, orang muadzin setiap harinya di masjid, setiap harinya mengingatkan orang untuk sholat, setiap harinya bisa jadi kemudian sholatnya di awal waktu, tapi tidak mendapatkan jaminan bahwa dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi tentang kita yang setiap harinya tidak di masjid, yang setiap harinya tidak sholat di awal waktu, yang banyak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memungkinkan sekali kemudian meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Karenanya apa yang kita lakukan di malam hari ini adalah usaha kita untuk kemudian kita istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan siapa tahu kita ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada ya orang yang kemudian ingin meninggal dunianya tidak baik. Semuanya, sejelek-jelek apapun orang itu, senakal-nakal apapun orang itu, sezalim-zalim apapun orang itu, pasti dia ingin meninggal dunia apa? Husnul khatimah. Dan kita sekarang berada di akhir dari bulan Ramadan. Maka apa? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang yang baik dalam menutup bulan Ramadan ini. Para ulama mengatakan, janganlah sampai kita kalah cerdik dengan kuda pacuan. Kuda pacuan ketika lepas dari startnya, memulai startnya, dia akan lari dengan kencang. Tapi kuda pacuan yang menang itu adalah kuda pacuan yang menjelang finishnya dia berlari lebih kencang lagi daripada yang lainnya. Kata Imam Abdul Rahman Ibn Jauzi, janganlah sampai kita kalah dengan kuda pacuan tersebut. Kalau kita sekarang berada di akhir dari bulan Ramadan, awal Ramadan kita sudah memacu semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertengahan Ramadan kita terus memacu semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir Ramadan ini lebih semangat lagi. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Yang sedikit ini jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa menjadi sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yang sedikit ini tinggal kemudian 5 hari atau 6 hari ke depan, jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa jadi menjadi apa? Waktu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang Lailatul Qadar, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu carilah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jika tidak bisa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kita menggapainya, setiap malam kita ibadah, maka carilah di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25 seperti sekarang ini, malam 27 dan malam 29. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, jika kalian tidak bisa memanfaatkan 5 malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka manfaatkan malam 27 dan malam 29. Masih ada waktu bagi kita untuk kemudian memanfaatkan malam hari ini, malam 27 dan malam 29 sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Kata beliau, karena kebanyakan Lailatul Qadar berada di malam 27 dan di malam 29. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab cerita tentang para ulama yang melihat Lailatul Qadar itu kalau tidak di malam 27, di malam 29. Dan itu adalah hari-hari terakhir dari bulan Ramadan itu. Ya, hari-hari yang menentukan, hari-hari menjelang finish, hari-hari menjelang akhir dari bulan Ramadan, malam 27 dan malam 29. Di mana banyak orang sibuk dengan dunianya, ada yang sibuk dengan hari rayanya, ada yang sibuk dengan mudiknya, ada yang sibuk dengan makanannya dan yang lainnya. Mari kita menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya hanya berharap mudah-mudahan di akhir Ramadan kita tetap terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita meraih apa yang disebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai pada 80-an. Seandainya umur kita sampai pada 80-an, belum tentu sesehat sekarang ini. Seandainya sampai pada 80-an, belum tentu kita bisa iktikaf di dalam masjid. Tapi kalau kita kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, sekali saja seumur hidup kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada
1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Al-Imam An-Nawawi, yang mungkin kita sebagian besar kita mendengar beliau Al-Imam An-Nawawi, melihat Lailatul Qadar itu ketika beliau masih belia bersama keluarganya, habis selesai sholat di malam 27 Ramadan, kemudian ingin istirahat sebentar. Beliau kemudian melihat cahaya memenuhi ruangan rumahnya. Beliau melihat, kemudian beliau membangunkan orang tuanya, mengatakan, saya melihat cahaya itu. Ya. Orang tuanya mengatakan, di mana cahayanya? Tidak ada yang melihat. Dibangunkan keluarga yang lainnya pun juga tidak ada yang melihat. Hanya beliau yang melihatnya. Jadi di antara tanda Lailatul Qadar, jika seseorang itu melihat cahaya, bukan cahaya lampu, bukan cahaya bulan, tapi itu adalah malaikat yang menampakkan dirinya waktu itu. Atau melihat pohon yang sujud, melandai ke bawah seakan-akan sujud, maka itu adalah pertanda dia melihat Lailatul Qadar. Atau mendengar gemuruh malaikat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Jika orang kemudian melihat tanda-tanda seperti itu, maka dikatakan dia telah melihat Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jika saya melihat Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah saya. Itu doa yang harusnya kita baca setiap malam di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Siapa tahu ibadah yang kita lakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar, meskipun kita tidak melihatnya secara langsung, tetap kita akan mendapatkan fadilahnya. Dan para ulama mengatakan, jika kemudian malam harinya turun Lailatul Qadar, maka biasanya pagi harinya udaranya sejuk, ya, mataharinya tidak terlalu panas, ya, redup begitu kan, suasananya enak. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada penyakit yang turun, tidak ada musibah yang terjadi sampai waktu fajar. Dan kemudian setelah itu di siang harinya, ya, suasananya enak, nyaman, tidak panas, ya, redup. Itu menunjukkan bahwa semalam turun Lailatul Qadar. Ya, seandainya kita tidak melihat langsung, tapi malamnya kita beribadah, maka kita pun juga mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Ya, karenanya tinggal waktu yang sedikit ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seandainya kita paksakan diri kita untuk terus ibadah di malam harinya, maka itu lebih berharga daripada hari-hari di luar dari bulan Ramadan. Orang yang mengetahui berapa tingginya kadar kenikmatan di akhirat, maka mudah bagi dia semua rasa capek yang dia lakukan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi dia semua rasa kantuk yang dia lalui di hari-hari, di malam-malam hari dari bulan Ramadan. Sebagaimana ketika kita di dunia, ketika kita melakukan sesuatu yang menguras tenaga kita, capek kita melakukan, tapi kemudian di akhir kita mendapatkan hasil yang maksimal, maka semua capek itu akan hilang. Begitulah nanti, ketika nanti di akhirat, apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan hilang dari rasa capek, kesengsaraan, kemiskinan, musibah dan yang lainnya, ketika kemudian seseorang itu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan di malam hari ini sebagai amal soleh kita, nafas yang terbaik yang kita lakukan di dalam hidup kita, ya, kita hirup udara, kita hembuskan untuk kebaikan. Mudah-mudahan itu adalah nafas yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan duduk kita ini dicatat sebagai amal soleh kita, ya, i'tikaf kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang